Novel kakak senior saya terlalu kuat. Bab 25. Fan Xiao melihat tatapan terkejut Luz Hawking. Ada dorongan untuk membunuh. Apa aku khawatir? Apakah aku akan seperti ini? Apakah saya seperti orang seperti itu dalam pikiran Anda? Apakah kita tahu kita perlu melakukan ini? Untuk berurusan dengan orang seperti itu, Jandun harus memiliki kemampuan yang kuat untuk menahannya. Fan Xiao dikalahkan, dan dia hanya bisa menemukan Xiao Yi. Ketika Xiao Yi tahu bahwa itu dia tidak harus bekerja di sini. Alih-alih bahagia, dia menunjukkan ekspresi kecewa. Segera sekali. Luz Hawking tertegun, kamu gadis, kamu bodoh untuk bekerja, kan? Siapa bilang mereka tidak ingin bekerja di tempat pertama? Masih kecanduan sekarang. Bukankah menarik untuk menemukan tempat yang menarik? Xiao Yi berkata sambil menyeringai, saudara senior kedua, saya merasa cukup keren untuk bekerja di sini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Jika Anda bisa, Luz Hawking tidak keberatan membiarkan junior sister bekerja di sini, tapi sekarang waktu tidak memungkinkan. Oke, masih ada 1 bulan lagi, saatnya untuk kembali ke kultivasi. Xiao Yi bertanya dengan penasaran lagi, saudara senior kedua, apakah kamu benar-benar memiliki cara bagi saya untuk memahami niat pedang dalam waktu 1 bulan dan melangkah ke periode pembangunan fondasi? Fan Xiao juga melihat Luz Hawking dengan antisipasi, menusuk telinganya, dan ingin mendengar bagaimana jawab Luz Hawking. Hari-hari ini, di bawah keramaian dan persahabatannya yang disengaja, Xiao Yi dan dia sudah menjadi teman. Xiao Yi juga menatakan kepadanya banyak hal. Di antara mereka, Luz Hawking berjanji untuk merencanakan bahwa 2 bulan akan memungkinkan Xiao Yi untuk memahami maksud pedang dan memasuki periode pembangunan pondasi. Tapi, bisakah ini dilakukan? Atau, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang? Berapa banyak orang menghabiskan 1 tahun atau tahun tidak dapat menerobos alam kecil? Xiao Yi sekarang hanya lapisan ke-8 dari periode penyulingan, dan dia belum menembus belum lama ini. Sekarang dia bekerja di restorannya selama 1 bulan lagi, yang berarti Luz Hawking masih memiliki 1 bulan untuk membiarkan Xiao Yi menerobos. Dan itu masih menembus 2 lapisan berturut-turut. Pada saat yang sama, Anda juga harus memahami maksud pedang. Apakah ini adalah hal manusia? Fan Xiao ingin mengeluh. Membual tidak seperti itu. Apakah niat pedang berarti bahwa pemahaman adalah pemahaman? Jika niat pedang itu benar-benar mudah dipahami, itu akan membusuk jalan sejak lama. Bahkan murid-murid utama Pavilion Gui Yuan dan Lembas Huang Yue tidak memahami maksud pedang. 2 dari Anda Tian Yu Peak memahami maksud pedang, dan makam leluhur Tian Yu Peak sudah terbakar. Apakah Anda masih berpikir untuk membiarkan adik perempuan junior Anda juga memahami maksud pedang? Mengapa Anda tidak pergi ke surga? Biarkan adik junior Anda memahami maksud pedang lagi, tidakkah Anda takut dengan ledakan makam leluhur kekaisaran surgawi? Luz Hawking melihat Fan Xiao yang menusuk telinganya. Apa yang gadis konyol, dapatkah hal-hal ini dikatakan dengan santai di depan orang lain? Dia cemberut dan berkata kepada Xiao Yi, aku percaya padamu, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Xiao Yi akan menangis, saudara senior kedua, aku tidak percaya diri. Kakak senior adalah setan, Anda juga seorang jenius, tapi aku bukan apa-apa. Mengapa Anda memiliki begitu banyak iman dalam diri saya? Luz Hawking berkata dengan jijik, benar, kamu juga tahu bahwa kamu adalah pemborosan, kan? Tapi, Xiao Yi ragu-ragu, meskipun aku bodoh, tapi kau tidak bodoh, dia menatap Luz Hawking, kamu pribadi berjanji pada kakak senior. Luz Hawking tertawa 2 kali dan berkata, bagaimana dengan menjanjikannya? Aku berbohong kepadanya sebagai tindakan stopgap. Bagaimana lagi aku akan menyelamatkanmu dari cengkramannya, dan bagaimana aku akan mengadu ribu batu rohnya? Baca lebih banyak novel gratis di situs web kami, Pinyurulcom 254Z8B. Apakah itu begitu? Aku tidak tahu mengapa, Xiao Yi sedikit kecewa di dalam hatinya.
Dia juga berpikir bahwa itu Luz Hawking memiliki cara baginya untuk memahami niat pedang hanya dalam 1 bulan dan melangkah ke periode pembangunan yayasan. Atau yang lain. Apakah kamu benar-benar abadi? Setelah Fan Xiao mendengarkan, dia juga sedikit kecewa, tetapi lebih lega. Jika itu benar, dia mungkin menjadi gila. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, semua orang normal. Sedikit penyimpangan bisa, terlalu sesat, akan membuat orang tidak bisa hidup. Luz Hawking berkata kepada Xiao Yi, Anda pergi keluar dan menunggu, saya akan mendiskusikan sesuatu dengan bos. Fan Xiao sengaja tidak membiarkan Luz Hawking mendukung Xiao Yi, dan dengan sengaja berkata, Suster Xiao Yi, Anda tunggu, ini gaji Anda bulan ini. Sebanyak 1.270 batu roh, menyingkirkan mereka. Xiao Yi berkata, Suster Xiao Xiao, tidak perlu, saya tidak membutuhkannya. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Fan Xiao, tapi saya malu untuk meminta upah. Ini seperti bantuan antara saudara perempuan. Luz Hawking menambilnya tanpa basa-basi dan memelototi Fan Xiao. Kemudian Xiao Yi berkata, kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak bisa murah seperti kapitalis ini. Anda tidak menginginkannya, saudara senior kedua akan membantu Anda mengumpulkannya. Ini. Fan Xiao masih meremehkan ketidaktahuan Luz Hawking. Xiao Yi berpendapat, saudara senior kedua, ini adalah batu roh Suster Xiao Xiao, mengapa kamu malu untuk memintanya? Luz Hawking bahagia, hanya beberapa hari, kau menelepon adikmu. Apa batu rohnya? Ini adalah hasil kerja keras Anda. Anda tidak bisa menjadi kapitalis murah. Fan Xiao penasaran dan bertanya dengan sedikit kekaguman, apa itu seorang kapitalis? Bagi orang kaya, merobohkan tulang, menghindari pajak, berspekulasi, dan mengambil keuntungan dari orang kaya. Ini disebut kapitalis. Fan Xiao memutar matanya dengan marah dan langsung menghancurkan platform. Suster Xiao Yi, kakakmu menyuruhku untuk memberinya upahmu, bukan untuk memberimu. Xiao Yi menatap Luz Hawking tanpa ekspresi terkejut di wajahnya. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kakak senior kedua. Luz Hawking menabaikan tatapan kesal Xiao Yi, kamu masih muda, aku takut kamu telah tertipu. Aku akan mengambil batu roh untukmu dulu, dan aku akan memberikannya kepadamu ketika kamu tumbuh dewasa. Xiao Yi tidak ingin berbicara lagi. Saya berusia 16 tahun dan muda. Selain itu, batu roh ada di tangan Anda, apakah itu masih bisa dikembalikan ke milikku? Xiao Yi tidak memiliki harapan untuk batu rohnya. Fan Xiao tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Jangan blusu. Fan Xiao berkata kepada Xiao Yi, Suster Xiao Yi, kamu benar-benar tidak menginginkan upahmu. Fan Xiao berharap Xiao Yi akan mengembalikan batu roh dari Luz Hawking. Meskipun Luz Hawking kuat, dia sangat tidak tahu malu dalam melakukan sesuatu, dia tidak bisa melihatnya. Xiao Yi menyerah dan berkata, lupakan saja, berikan kepada kakak senior kedua. Xiao Yi berasal dari keluarga besar, dan dia tidak bisa menganggap serius roh ini. Selain itu, ini adalah kakak senior keduanya, ambillah, dia tidak akan kembali. Fan Xiao benci bahwa besi tidak bisa menjadi baja. Gadis Anda, bagaimana Anda bisa seperti ini? Apa yang menjadi milik Anda, tentu saja, ambillah itu kembali. Luz Hawking tidak bahagia lagi, dan berkata, Bos, Anda kapitalis, jangan membangkitkan hubungan antara saudara-saudari kita di sini. Arik Junior pergi, jangan ikuti kapitalis untuk belajar dengan buruh. Sangat marah sehingga Fan Xiao menginjak kakinya. Xiao Yi dan Fan Xiao melambaikan tangan dan mengikuti dengan seringai. Kemudian dia mengeluarkan sebuah buku kecil dari lengannya. Saudara senior kedua, jika Anda mengatakan bahwa seseorang menindas saya, ingat dulu, saya telah menulis semuanya di atasnya.